Halo semuanya, kembali di Pintu Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Pintu Hikmah. Pakai KTP kamu sana. Malulah kalau hajatan kita sepi. Tetangga nanti ngomong apa? Sumpah, aku gemetar dengar mertuaku sendiri ngomong sekasar itu cuma demi gengsi. Beliau maksa aku ngutang pinjol puluhan juta. Cuma buat bayar dangdutan di nikahan adik ipar. Padahal tabunganku sudah ludes buat renovasi rumah yang sekarang beliau tempatin. Aku tegas menolak. Tapi aku nggak nyangka. Beliau senekat itu. Sampai mau curi dataku. Sekarang, depan mataku sendiri, rumah itu ditempelin stiker belum bayar sama debt collector. Bau parfum mahal mertuaku langsung hilang. Diganti bau keringat dingin karena panik rumahnya mau disita. Gara-gara gila hormat, sekarang beliau malah jadi tontonan satu kelurahan. Kenalin, namaku Sarah. Penampilanku mungkin kelihatan tenang. Rambut hitam panjangku selalu rapi, dan aku paling gak bisa kalau keluar rumah tanpa makeup tipis biar kelihatan segar. Sebagai wanita umur 26 tahun yang kerja kantoran, aku selalu berusaha buat hidup lurus-lurus aja. Melek hukum, dan yang paling penting, gak mau punya hutang sepeser pun. Aku sama suamiku udah berjuang keras nabung dari nol, sampai bisa beli rumah KPR yang sekarang kami tempatin bareng ibu mertuaku, Bu Lastri. Bu Lastri ini tipikal orang yang kalau ngomong suaranya harus paling kenceng se-RT. Apalagi kalau lagi pamer emas di pergelangan tangannya, yang sebenarnya aku tahu itu cicilannya belum lunas. Beliau gila hormat banget. Pokoknya di mata tetangga, keluarga kami harus kelihatan kaya raya 7 turunan, meskipun aslinya dompet lagi kembang kempis. Aku sering banget ngelus dada kalau lihat beliau belanja barang-barang gak penting di pasar, cuma buat dipamerin ke geng arisannya. Sementara tagihan listrik rumah seringnya aku yang beresin diam-diam. Hubungan kami sebenarnya adem ayam aja di permukaan. Tapi jujur, di dalam hati aku sering merasa sesak karena permintaan beliau yang makin hari makin gak masuk akal. Suamiku, Mas Panji, orangnya terlalu berbakti. Sampai kadang gak enak hati kalau mau negur ibunya sendiri yang hobi belanja barang branded KW itu. Aku sih gak masalah selama itu gak pakai uang pribadiku. Tapi makin kesini, Bu Lastri seolah-olah menganggap gajiku itu adalah ATM pribadinya, yang bisa dikuras kapan aja dia mau. Suatu sore, pas aku baru pulang kerja dengan badan yang rasanya mau rontok, Bu Lastri tiba-tiba nyamperin aku ke kamar dengan wajah yang sok manis, tapi matanya berkilat ambisi. Beliau duduk di pinggir kasurku, terus mulai ngerayu soal rencana hajatan nikahan adik iparku bulan depan yang katanya harus wah dan mewah banget biar nggak malu-maluin keluarga besar. Beliau bilang kalau tendanya harus yang paling mahal, cateringnya harus menu hotel bintang 5, dan musiknya wajib dangdutan 1 harian penuh biar heboh. Aku cuma bisa nyengir kecut sambil ngelepas jam tangan. Mencoba buat nggak langsung meledak, karena aku tahu banget kondisi tabungan kami lagi mepet banget gara-gara abis renovasi dapur. Bu, apa nggak sebaiknya sederhana aja? Yang penting kan sah dan sakral. Lagian uang kita lagi dipakai buat cicilan rumah yang makin naik. Kataku pelan, mencoba memberi pengertian lewat logika hukum ekonomi rumah tangga yang sederhana. Tapi bukannya dengerin, Bu Lastri malah langsung monyongin bibir dan buang muka. Seolah-olah aku baru aja menghina harga dirinya di depan umum. Gak disangka, Bu Lastri tiba-tiba ngeluarin kalimat yang bikin telingaku panas dan dadaku langsung berdegup kencang. Karena kaget sekaligus emosi. Halah, kamu ini pelit banget jadi menantu. Pakai KTP kamu sana buat minjem uang di aplikasi itu loh, yang iklannya sering lewat di HP. Malulah kalau hajatan kita sepi. Tetangga nanti ngomong apa kalau keluarga kita ternyata kere, cuma buat pesta anak sendiri. Suaranya melengking tinggi, sampekin tetangga sebelah rumah yang lagi nyiram tanaman pasti bisa dengar. Aku langsung nengok ke arah beliau. Mataku tajam natap wajahnya yang penuh kerutan, tapi tertutup bedak tebal itu. Benar-benar gak habis pikir sampai jalan pikirannya. Maaf ya Bu,
Sarah nggak akan pernah mau kasih data KTP buat pinjol. Apalagi cuma buat pesta yang nggak sanggup kita biayain sendiri. Jawabku dengan nada tegas dan dingin. Aku jelasin kalau pinjol itu bahaya. Bunganya mencekik. Dan aku nggak mau namaku cacat di OJK hanya demi gengsi kosong yang bakal hilang dalam sehari semalam itu. Bu Lastri langsung berdiri. Kakinya dihentak-hentakin ke lantai marmer yang aku cicil setiap bulan itu. Terus beliau keluar kamar sambil ngebanting pintu keras banget. "Awas kamu ya, Sarah. Dasar menantu nggak tahu untung. Pelitnya kayak Yahudi." Teriaknya dari luar yang bikin aku cuma bisa tertuduk lemas di lantai. Aku pikir masalahnya selesai sampai di situ, setelah aku kasih penolakan keras. Tapi ternyata, itu baru awal dari bencana besar yang bakal ngancurin ketenangan hidupku gara-gara ulah nekat mertuaku sendiri. Setelah kejadian bentak-bentakan itu, suasana di rumah jadi dingin banget, sedingin es di dalam freezer yang lupa ditutup. Bu Lastri sama sekali nggak mau negur aku. Kalau papasan di meja makan pun, beliau cuma mendengus sambil melengos, seolah-olah aku ini sampah yang nggak sengaja masuk rumahnya. Tapi ada yang aneh, meski beliau marah besar, persiapan hajatan adik iparku malah makin gila-gilaan. Bahkan vendor catering paling mahal di kota kami mendadak datang buat survei lokasi. Aku mulai merasa ada yang gak beres waktu aku lihat tumpukan kardus berisi seragam kebaya mewah di ruang tamu. Padahal Mas Panji bilang dia belum kasih uang tambahan apapun ke ibunya. Aku sempat tanya ke Mas Panji, tapi dia juga bingung dan cuma bilang mungkin ibu punya simpanan rahasia dari hasil jual perhiasannya yang dulu-dulu. Tapi naluriku sebagai orang yang melek hukum dan teliti soal keuangan bilang kalau ini bukan sekedar uang simpanan, karena nominalnya kelihatan besar banget untuk ukuran pensiunan. Kecurigaanku makin diperkuat sama tingkah Bu Lastri yang jadi sering sembunyi-sembunyi kalau lagi main HP di teras rumah. Wajahnya kelihatan tegang setiap ada notifikasi masuk. Pernah suatu malam aku mau ke dapur buat ambil minum. Aku lihat beliau lagi bisik-bisik di telepon dengan nada panik. Suaranya gemetar, tapi tetap maksa-maksa orang di seberang sana. Begitu beliau lihat bayanganku, HP-nya langsung dimatikan. Dan beliau buru-buru masuk ke kamar sambil ngunci pintu rapat-rapat. Benar-benar kayak orang yang lagi nyembunyiin bangkai. Bukan cuma itu, aroma di rumah ini juga mulai berubah. Tiap sore, Bu Lastri selalu dandan menor dan pakai parfum menyengat buat pergi keluar entah kemana. Katanya sih ke rumah teman arisannya. Tapi yang bikin aku makin curiga adalah waktu ada motor asing yang sering banget mondar-mandir di depan pagar rumah KPR kami. Orangnya pakai jaket hitam dan mukanya selalu ditutup helm. Mereka nggak mampir, cuma berhenti sebentar, ngeliatin nomor rumah, terus pergi lagi sambil nelpon seseorang dengan raut muka yang nggak ramah. Puncaknya adalah pas aku lagi asik jemur baju di lantai atas, aku dengar suara Bu Lastri lagi ngobrol sama Bu RT di bawah. Dan mereka lagi bahas soal dana segar yang gampang cair. Bu RT sempat nanya, "Loh, Bu Lastri kok tumben bisa booking dangdutan orkes besar? Duitnya dari mana?" Dan jawaban Bu Lastri bikin telingaku berdenging, karena beliau bilang, "Tenang aja, menantuku itu orang Kamboran, datanya sakti. Cari duit segini mah gampang, tinggal klik-klik aja." Rasanya jantungku mau copot dengar pengakuan itu. Aku langsung turun ke bawah dengan langkah cepat. Dadaku sesak banget nahan emosi yang udah diubun-ubun. Tapi aku masih berusaha buat tetap tenang di depan orang lain. Aku tarik Bu Lastri ke dalam rumah dan langsung tanya maksud omongannya ke Bu RT tadi. Tapi beliau malah balik ngelotot dan bilang kalau aku cuma salah dengar. Beliau malah nyatain aku menantu parnoan yang hobinya suudzon sama orang tua. Terus dia malah asyik pamer tas baru yang harganya pasti jutaan rupiah ke arah mukaku. Malamnya, aku coba cek tas kerjaku. Dan aku baru sadar kalau dompetku posisinya sedikit berubah dari cara aku biasa naruh di dalam tas. Pas aku buka tempat kartu, jantungku rasanya berhenti berdetak waktu aku lihat KTP-ku posisinya miring dan ada bekas sidik jari yang samar di permukaannya. Aku mulai ngerasa mual. Bayangan soal pinjol, data diri, dan ancaman hukum langsung muter-muter di kepalaku kayak kaset rusak yang bikin pusing 7 keliling. Aku gak mau tinggal diam.
Aku langsung ambil HP dan mulai buka semua aplikasi perbankan sama email buat ngecek apakah ada notifikasi pendaftaran akun baru yang gak aku kenal. Tanganku gemetar hebat, sampai hampir jatuhin HP. Apalagi pas aku lihat ada satu email masuk di kotak spam dari sebuah aplikasi pinjaman online yang gak pernah aku dengar namanya. Isinya cuma satu baris. Pendaftaran Anda sedang diproses, mohon tunggu verifikasi data. Di situ aku tahu, bom waktu ini bakal meledak sebentar lagi. Pagi itu rasanya seluruh tubuhku lemas, tapi otakku dipaksa buat berpikir tajam, karena email di kotak spam itu bukan main-main. Aku sengaja nggak langsung labrak Bu Lastri, karena aku butuh bukti yang jauh lebih kuat daripada sekadar firasat atau posisi KTP yang miring. Pas Bu Lastri lagi asyik mandi dan Mas Panji sudah berangkat kerja, aku memberanikan diri masuk ke kamar mertuaku. Sesuatu yang sebenarnya paling aku benci, karena rasanya seperti melanggar privasi orang lain. Kamar itu aromanya penuh dengan campuran bedak tabur dan parfum melati yang menyengat. Tapi mataku langsung tertuju pada sebuah tas pesta baru yang tergeletak di atas kasur. Aku buka tas itu pelan-pelan, dan di balik tumpukan bros emas, aku nemuin selembar kertas truk transfer ATM dengan nominal yang bikin mataku mau keluar. 20 juta rupiah. Di bawah struk itu, ada sebuah buku catatan kecil milik Bu Lastri yang isinya daftar vendor hajatan. Mulai dari tenda, panggung dangdut, sampai sewa baju pengantin. Tangan aku makin gemetar pas nemuin satu lembar fotokopi KTP-ku yang sudah agak lecek, terlipat rapi di sela-sela buku itu. Tapi yang paling bikin aku sesak nafas adalah saat aku nemuin HP cadangan milik Bu Lastri yang layarnya masih menyala, karena ada notifikasi WhatsApp masuk. Di situ ada chat dari nomor nggak dikenal yang isinya ancaman. Tagihan Anda sudah jatuh tempo sore ini. Kalau tidak bayar, data kontak Anda akan kami sebar ke seluruh grup WhatsApp. Aku langsung ngerasa mual. Bayangin gimana kalau nama baikku hancur di kantor dan di depan teman-temanku gara-gara kelakuan nekat ini. Aku scroll chat itu ke atas, dan bener aja, ada foto selfie Bu Lastri yang lagi megang KTP buat verifikasi aplikasi pinjaman online ilegal. Ternyata beliau beneran nyuri KTP-ku pas aku lagi tidur, terus nyoba daftar berkali-kali pakai mukanya sendiri, tapi data identitasnya pakai namaku. Bener-bener sebuah kecerobohan yang fatal. Tapi pas aku teliti lagi foto-foto di galeri HP itu, ada sesuatu yang bikin aku sedikit tenang sekaligus pengen ketawa miris di tengah situasi genting ini. Bu Lastri ternyata gagal pakai dataku. Karena aplikasi itu punya sistem verifikasi wajah yang ketat dan gak sinkron sama foto di KTP-ku. Ternyata, karena saking paniknya butuh uang buat bayar uang muka orkes dangdut, beliau malah pakai datanya sendiri di aplikasi lain yang lebih longgar. Tapi dia tetap nyimpen fotokopi KTP-ku buat jaga-jaga kalau mau minjol lagi. Hati aku hancur. Bukan cuma karena uang atau masalah hukumnya, tapi karena fakta kalau mertuaku sendiri tega mau numbalin masa depanku demi pesta sehari. Aku terduduk di lantai kamar yang dingin, megang fotokopi KTP-ku itu, sambil nangis tanpa suara. Rasanya sakit banget diperlakukan kayak barang yang gak punya harga diri. Aku gak habis pikir. Gimana bisa seorang ibu tega banget ngelakuin ini ke menantunya sendiri, yang selama ini sudah bantu bayar cicilan rumahnya. Aku langsung ambil HP-ku, buka aplikasi mobile banking, dan benar aja, skor kreditku masih aman. Karena aku memang sudah mengaktifkan fitur blokir akses data mandiri di sistem OJK sejak tahun lalu. Aku sengaja lakuin itu buat jaga-jaga dari kejahatan siber. Dan siapa sangka, fitur itu malah menyelamatkan aku dari mertuaku sendiri. Bu Lastri nggak sadar kalau semua usahanya pakai namaku itu gagal total. Dan dia malah terjerat pakai identitasnya sendiri tanpa dia pahami risikonya. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Dan Bu Lastri muncul dengan handuk di kepala. Wajahnya langsung pucat pasi pas lihat aku lagi duduk di lantai sambil megang HP cadangannya dan fotokopi KTP-ku. Beliau nggak langsung minta maaf, malah berusaha rebut HP itu dari tanganku sambil teriak-teriak kayak orang kesurupan. Bilang kalau aku nggak sopan masuk ke kamarnya. Di momen itu, air mataku yang bengkak langsung kering. Diganti sama rasa amarah yang luar biasa dingin. Karena aku tahu, drama ini harus segera aku selesaikan sekarang juga.
Sarah, balikin gak HP ibu? Kurang ajar ya kamu. Berani-beraninya masuk kamar orang tua dan ngacak-ngacak barang. Teriak Bu Lastri sambil berusaha nyakar kamanku buat rebut HP itu. Aku berdiri tegak, gak mundur selangkah pun. Tatapanku dingin banget, sampai beliau sempat tertegun lihat keberanianku yang gak kayak biasanya. Aku angkat fotokopi KTP-ku tinggi-tinggi depan mukanya yang mulai keringat dingin. Meskipun bedak tebalnya masih nempel. Bu, Sarah tahu semuanya. Ibu mau nubalin Sarah buat pinjol ilegal demi dangdutan ini kan? Ibu mau nama Sarah hancur. Suaraku nggak tinggi, tapi penuh penekanan yang bikin suasana kamar jadi mencekam. Bu Lastri malah ketawa sinis. Benar-benar gila hormat. Beliau bilang kalau itu semua demi nama baik keluarga, dan aku sebagai menantu harusnya berkorban. Beliau sama sekali nggak merasa bersalah. Malah bilang kalau aku itu menantu durhaka, karena nggak mau bantu orang tua yang lagi kesusahan urus hajatan. Sarah nggak akan pernah bantu kalau caranya kotor kayak gini, Bu. Ibu tahu nggak resikonya? Ini tindak pidana, tegasku lagi. Tapi beliau malah makin menjadi-jadi dan mulai bawa-bawa nama suamiku, Mas Panji. Beliau bilang bakal nyuruh Mas Panji cerain aku kalau aku berani lapor polisi atau ngebatalin vendor-vendor yang sudah beliau DP pakai uang panas itu. Aku cuma bisa geleng-geleng kepala. Bener-bener gak nyangka kalau dibalik kebaya mewahnya tersimpan hati yang tega banget ngorbanin anak menantu. Tiba-tiba suara gedoran keras terdengar dari pagar depan rumah KPR kami. Suaranya kasar banget sampai bikin kaca jendela bergetar. Aku sama Bu Lastri langsung lari ke teras. Dan di sana sudah berdiri 3 pria berbadan besar dengan jaket kulit hitam. Wajahnya sangar-sangar banget. Mereka teriak-teriak manggil nama Bu Lastri. Nanya mana uang setoran yang janji dibayar pagi ini. Sambil bawa kertas tagihan yang jumlahnya fantastis. Tetangga mulai keluar rumah. Ngintip dari balik gorden dan pagar mereka. Bisik-bisik soal siapa yang datang ke rumah kami. Bu Lastri langsung ciut. Badannya gemetar hebat. Sampai perhiasan emas di tangannya bunyi gemerincing. Beliau sembunyi di balik punggungku. Sarah, tolongin ibu. Bilangin ke mereka kamu yang tanggung. Kamu kan punya gaji besar. Bisiknya dengan nada memohon yang bikin aku pengen muntah. Aku langsung lepas tangan beliau dari pundakku. Aku maju ke depan pagar dan natap debt collector itu tanpa rasa takut sedikit pun. Karena aku tahu posisiku benar secara hukum. Maaf bang, saya Sarah, pemilik rumah ini. Ada urusan apa cari mertua saya? Tanyaku tenang. Sementara debt collector itu nunjukin berkas pinjaman yang ternyata pakai data asli Bu Lastri. Ternyata karena data aku blokir, beliau pakai datanya sendiri. Dan entah gimana caranya bisa cair dalam waktu singkat. Mungkin karena pakai aplikasi ilegal yang bunganya nggak ngotak. Begitu dengar itu bukan atas namaku, aku langsung narik napas lega. Tapi sekaligus merasa miris lihat mertuaku yang cuma bisa nangis sesenggukan. Ibu kamu ini sudah nunggak. Dan kalau nggak bayar hari ini, kami akan tempel stiker peringatan di depan rumah, biar semua orang tahu. Teriak salah satu debt collector itu sambil ngeluarin stiker besar. Bu Lastri langsung sujud-sujud di kakiku. Minta aku bayarin pakai uang tabunganku yang sebenarnya sudah ludes buat renovasi rumah ini. Tapi aku sudah mutusin. Kali ini aku nggak akan jadi pahlawan kesiangan yang cuma bakal dimanfaatin lagi dan lagi sama orang yang nggak tahu diri. Aku ambil HP-ku, aku tunjukin bukti. Kalau aku sudah lapor ke pihak berwajib soal pencurian data, dan aku nggak ada sangkut pautnya sama hutang ini. Selesaikan sendiri ya Bu, Sarah sudah ingatkan. Tapi ibu lebih pilih gengsi daripada harga diri. Kataku dingin sambil masuk ke dalam rumah dan ngunci pintu rapat-rapat. Aku biarin Bu Lastri di luar sana menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Sementara suara teriakan debt collector dan tontonan tetangga jadi musik pengiring kehancuran harga dirinya. 3 bulan berlalu sejak kejadian memalukan itu, dan hidupku rasanya jauh lebih ringan setelah keluar dari neraka yang penuh kepalsuan. Aku dan Mas Panji akhirnya memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen kecil di pusat kota, jauh dari kebisingan tetangga yang masih hobi bahas soal drama pinjol di lingkungan rumah lama kami. Mas Panji awalnya berat hati, tapi setelah aku tunjukkan semua bukti nekat ibunya yang hampir menghancurkan masa depan kami, dia akhirnya sadar kalau berbakti bukan berarti harus ikut tenggelam bareng-bareng.
Rumah KPR yang dulu aku bangga-banggakan itu sekarang sudah bukan lagi jadi tempat tinggal kami. Karena bank keliling dan debt kolektor pinjol terus-terusan datang, sampai pihak bank resmi akhirnya menyita bangunan itu. Bu Lastri, beliau sekarang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota, sendirian, tanpa ada lagi emas yang melingkar di tangannya, karena semuanya sudah ludes dijual buat bayar bunga pinjol yang gak ada habisnya. Gengsi yang dulu beliau puja-puja setinggi langit, sekarang jatuh tersungkur, jadi butiran debu yang gak ada harganya. Aku pernah gak sengaja lihat beliau di pasar dekat rumah baruku. Penampilannya benar-benar berubah drastis. Gak ada lagi bedak tebal atau kebaya mewah yang selalu dipamerkan. Kulit sawo matangnya kelihatan lebih kusam, dan matanya yang dulu selalu tajam merendahkan orang lain, sekarang cuma bisa tertunduk lesu menghindari tatapan orang. Pas beliau lihat aku, beliau sempat mau mendekat, mungkin mau minta belas kasihan. Tapi aku cuma kasih senyum tipis dari jauh dan langsung memalingkan muka masuk ke dalam mobil. Rasanya memang pahit, tapi ini adalah pelajaran hukum dan kehidupan yang paling berharga buat beliau. Bahwa harga diri itu dibangun dari kejujuran, bukan dari utang yang dipaksakan. Adik iparku yang hajatannya dipaksakan mewah itu pun ujung-ujungnya cerai, hanya dalam hitungan bulan. Karena rumah tangganya dimulai dari uang haram dan tumpukan hutang yang bikin mereka berantem tiap hari. Semua kemewahan dangdutan satu hari itu ternyata cuma jadi panggung sandiwara yang menghancurkan keluarga mereka sendiri secara perlahan. Aku bersyukur karena saat itu aku punya keberanian buat bilang tidak dan melek soal proteksi data diri di OJK. Kalau enggak, mungkin sekarang aku yang lagi dikejar-kejar debt kolektor. Sekarang aku bisa tidur nyenyak tanpa takut ada yang curi KTP-ku lagi. Dan tabunganku mulai terisi kembali untuk masa depan yang lebih nyata, tanpa gangguan parasit berkedok keluarga. Mas Panji juga jauh lebih dewasa. Dia belajar kalau melindungi istri dari ketidakadilan orang tua adalah bentuk bakti yang sesungguhnya dalam sebuah pernikahan. Tetangga di rumah lama sering kirim pesan. Katanya Bu Lastri sekarang sering melamun di depan kontrakan tiap sore. Mungkin menyesali keputusannya yang lebih mementingkan omongan orang daripada kebahagiaan anak menantunya. Aku nggak benci, tapi aku juga nggak mau kembali ke lingkaran setan itu lagi. Karena aku sudah cukup kasih banyak kesempatan yang disalahgunakan. Kadang kita memang harus tega meninggalkan orang yang kita sayangi. Kalau orang itu terus-terusan mau menarik kita ke dalam jurang kehancuran. Kisahku ini jadi pengingat buat teman-teman semua. Jangan pernah main-main sama yang namanya data pribadi. Mau itu ke temen atau mertua sendiri sekalipun. Gengsi itu nggak akan pernah bisa bikin kita kenyang. Tapi justru bisa bikin kita kehilangan segalanya. Termasuk rumah dan harga diri di depan orang banyak. Jangan takut dibilang pelit kalau itu demi kebenaran. Karena pada akhirnya, orang yang benar akan tetap tegak berdiri. Sementara yang sombong akan jatuh karena ulahnya sendiri. Sekarang aku fokus nata hidup baru. Menikmati kopi di balkon apartemen tanpa harus dengar suara teriakan tagihan atau sindiran soal hajatan mewah yang gak masuk akal itu. Hidup tenang itu mahal harganya, dan aku gak akan biarkan siapapun, bahkan mertua sekalipun, merusak kedamaian yang sudah aku bangun dengan susah payah ini. Buat Bu Lastri, semoga karma ini jadi titik balik buat beliau untuk jadi manusia yang lebih jujur dan berhenti hidup demi pujian palsu orang lain.